BP3MI juga memfasilitasi ya untuk calon-calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri gitu Pak Fahrizal. Iya betul. Jadi kita salah satu tupoksi kita adalah kan dalam undang-undang tadi sudah Pak Rudi dalam undang-undang tadi pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi dalam satu frame pelindungan itu termasuk segala proses yang akan dilalui oleh seorang pekerja migran Indonesia itu menjadi tugas dalam undang-undang ini. Undang-undang ini menugaskan kita bukan hanya kepada BP2MI, tapi ada pemerintah pusat, dalam hal ini ada Kemnaker dan sebagainya, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten, sampai ke level pemerintah desa. Jadi dalam hal operator dalam pelaksanaan ini itu adalah BP2MI kalau di pusat, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, di daerah itu diturunkan kepada unit pelaksana teknisnya di daerah, yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI. Kita mempunyai saat ini di kantor kami itu ada 4 seksian, gitu, seksi dari bagian tersebut. Tata usaha itu yang jelas rumah tangga kantor, kemudian ada dari masyarakatan, kelembagaan dan masyarakatan program. Itu bagian awal di mana dia memberikan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi, kemudian pembinaan dan monitoring lembaga di situ penyiapannya. Kemudian ada bagian dari penempatan PMI sendiri, dialah memproses segala penempatan yang dilalui oleh pekerja migran Indonesia. Nah, terakhir itu kami di ujung pada pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi bagian pelindungan dan pemberdayaan. Jadi secara komprehensif, secara teknis, pelaksanaan pelindungan secara menyeluruh itu ada juga di BP2MI sebagai perwakilan pemerintah pusat. Gitu. Oke, berarti di sini bagi yang mau kerja di luar negeri kan bisa mencari informasi ke BP3MI gitu. Betul sekali. Sekarang yang lagi dibuka nih ada nih Mas Yudi dan para pemirsa sekalian. Jadi setidaknya ada 4 sektor utama ya untuk yang cukup banyak permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Sektor manufaktur, konstruksi, kesehatan, dan pariwisata. Itu cukup besar permintaannya dari luar negeri. Nah, kebetulan yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya itu adalah penempatan perawat dan perawat medis ya, perawat rumah sakit dan perawat lansia. Yang lansia banyak ke Jepang ya? Iya, betul, ke Jepang. Katanya Jepang nih lagi krisis. Ini program pemerintah ya, program pemerintah atau dalam skema penempatan itu disebut dengan skema government to government. Skema G2G atau kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang menempatkan perawat medis dan perawat lansia ke Jepang. Pendaftarannya itu sudah dibuka sejak Februari yang lalu sampai dengan 16 Juni 2023 mendatang. Oh, lama seperti ya? Iya, cukup lama. Dan ini program reguler setiap tahun. Jadi bagi lulusan keperawatan yang berminat untuk bekerja ke Jepang, nanti silakan info detailnya, persyaratan dan lain sebagainya bisa diakses di website kami di www.bp2mi.go.id, juga di media-media sosial yang BP2MI ya. Juga bisa bagi yang domisili di Kalsel bisa berkunjung langsung ke kantor kami di Jalan Rosella. Atau Jalan Insinyur PM Nur ya, Jalan Insinyur PM Nur, Gang Rosella, nomor 16 ya, nomor 16. Nanti silakan berkunjung ke situ, kita akan berikan info-info detail. Selain yang Jepang, sektor kesehatan lagi yang juga dibuka sekarang itu ke Jerman. Ke Jerman untuk perawat medis ya, rumah sakit, itu pendaftaran sampai dengan 30 April. Nah, selain itu juga yang baru saja berakhir sebenarnya adalah yang berakhir 28 Maret ya. 28 Maret kemarin itu ke Taiwan. Ke Taiwan itu di sektor manufaktur spesifik di industri tekstil. Nah, masih banyak lagi penempatan resmi lainnya yang baik yang melalui skema penempatan pemerintah maupun melalui skema penempatan perusahaan penyalur, tapi perusahaan penyalur yang betul-betul resmi dan terdaftar seperti itu. Iya. Bukan sindikat. Betul. Insya Allah kalau jalur legal insya Allah pasti aman dan
dijamin keamanannya. Iya, dijamin dilindungi lah. Betul. Apalagi yang kalau sudah memang direkrut dan ditempatkan, diberangkatkan oleh pemerintah gitu ya. Skema penempatan pemerintah tadi yang G2G ya. Iya, biasanya kan selama ini kalau ada warga kita di luar yang bermasalah itu kan mau kemana lapornya gitu kan susah. Betul. Tapi kalau melalui program ini bisa ada komunikasi langsung ya. Betul sekali ya. Karena biasanya kan ke KBRI dulu atau kemana dulu kan kalau di luar negeri. Nanti kalau seluruh pekerja migran Indonesia di luar negeri, baik yang berangkat resmi maupun merasa diri berangkat secara ilegal, ketika mengalami permasalahan, nanti silakan bisa langsung dihubungi ke hotline kami di 0800.000 ya. Di 0800.000 itu adalah hotline BP2MI. Ketika ada permasalahan silakan disampaikan, jangan sungkan-sungkan, jangan merasa bahwa saya ilegal jadi takut lapor gitu, tidak ya. Jadi memang BP2MI juga bertanggung jawab ya, atau juga harus melindungi seluruh warga Indonesia tanpa juga kita melihat bagaimana proses pemberangkatan dia. Justru itu menjadi tanggung jawab negara. Kenapa bisa sampai ada yang diberangkatkan secara ilegal? Berarti ini kan ada PR nih bagi kita untuk bisa menutup akses-akses atau pintu-pintu ilegal itu gitu. Jadi yang berangkat secara ilegal itu, yang berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal itu kita kategorikan sebagai korban gitu. Jadi jangan takut untuk mengadukan gitu, karena Anda adalah korban, tentu tidak ditangkap. Iya, tidak ditangkap, tidak. Justru keterangan dari Anda ini sangat berharga untuk kita bisa mengejar dan memenjarakan sindikat ini. Seperti itu. Seperti itu. Kalau sejauh ini Bang, itu untuk peminat yang secara resmi tadi itu gimana? Cukup besar ya, konteks Kalimantan Selatan, terutama yang G2G Jepang dan Jerman ini ya, untuk perawat. Itu cukup tinggi setiap tahun pada saat pendaftarannya dibuka. Itu selalu banyak nih warga kita khususnya yang lulusan keperawatan itu mendaftar. Nah yang Jepang ini yang sebagai perawat lansia itu mulai dengan tahun ini itu sudah tidak harus atau tidak hanya bagi yang mereka lulusan keperawatan sebenarnya. Jadi yang job sebagai perawat lansia di Jepang dengan gaji kisaran 100.000 sampai dengan 200.000 yen, dikonversi ke rupiah sekitar 12 sampai 24 sekian juta rupiah sebulan per bulan. Wow. Sebagai perawat lansia itu sekarang tidak hanya bisa didaftar oleh mereka yang lulusan keperawatan, tetapi semua jurusan, minimum D3 semua jurusan. Berarti ilmu komunikasi bisa juga? Bisa. Apalagi kalau sudah S2 seperti Mas Yudi ini kan. Iya, jadi bisa. Tetapi bagi yang lulusan non keperawatan itu ada syarat tambahan. Betul. Syarat tambahannya adalah sudah memiliki sertifikat pelatihan keperawatan lansia. Seperti itu. Nah, bagi yang mereka yang lulusan minimum D3 keperawatan, syarat itu tidak diperlukan lagi. Seperti itu. Itu ada pelatihannya nggak buat merawat lansia tadi? Pelatihannya kalau kebetulan untuk di Kalimantan Selatan belum ada. Jadi kita juga sebenarnya berharap nih kepada lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah ketika bisa melihat potensi ini bahwa ada peluang kerja ke luar negeri yang mengharuskan syarat bagi seluruh lulusan lain selain keperawatan untuk sertifikat keperawatan lansia, maka mungkin lembaga-lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta bisa untuk menyelenggarakan pelatihan keperawatan lansia itu supaya warga kita yang berminat yang dari jurusan lain tadi tidak perlu ke luar daerah gitu. Kebetulan memang sejauh ini untuk lembaga pelatihan keperawatan lansia yang ada itu masih di luar Kalimantan Selatan semua gitu. Ada di Jakarta, di Jogja, di Bogor, di Pontianak. Nah, di kita belum ada ya? Iya, di kita belum ada. Padahal peminatnya besar ya? Peminatnya sangat besar sekali. Nah, itu yang dari G2G tadi, kalau perusahaan ke perusahaan ada minatnya gimana? Cukup tinggi juga ya Pak Rizal ya. Cukup yang P2P juga cukup tinggi dan ada beberapa perusahaan penyalur yang membuka kantor cabang di Kalimantan Selatan. Ada juga yang tidak membuka kantor cabang, tetapi prinsipnya surat izin penempatan itu berlaku seluruh Indonesia. Jadi kalau membuka kantor cabang atau tidak membuka kantor cabang di suatu daerah itu persoalan hitung-hitungan cost and benefit saja.
Tapi rekrut bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, dan di Kalimantan Selatan ini cukup banyak PT-PT atau perusahaan-perusahaan penyalur yang melakukan rekrutmen gitu. Seperti ada yang membuka kantor cabang itu ada PT namanya Indokarsa Guna Buana, kemudian ada PT Markoria Putra ya. Tugas ya. Betul. Petugas lapangan. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan penyalur lain yang melakukan rekrut. Nah, bagi penonton YouTube channel ini yang ingin melihat lowongan ke luar negeri yang melalui perusahaan penyalur, karena memang kalau lowongan ke luar negeri lewat perusahaan penyalur nih jobnya itu lebih banyak, lebih beragam gitu. Bartender ada. Mohon maaf, bartender lagi. Barista. Mohon maaf ya. Barista, kemudian macam-macam ya. Pemetik buah. Ada juga. Halal slaughter ya, pemetik buah itu selain dia baru. Penyembelih hewan ya. Itu jurnalis ada nggak jurnalis? Jurnalis belum perlu kita cek belum ketemukan ini. Kalau ada nanti kasih tahu ya. Nah, bagi teman-teman yang mau mengecek itu nanti bisa di website atau di portal kita jobsinfo.bp2mi.go.id. jobsinfo.bp2mi.go.id, nanti akan muncul seluruh job-job ready yang penempatannya dilakukan oleh perusahaan penyalur resmi ke banyak negara penempatan ya, Slovakia, banyak negara-negara penempatan yang baru ya. Dulu tuh hampir jarang warga Indonesia bekerja ke sana, tapi belakangan justru banyak yang terbuka negara-negara baru. Kalau dulu kan yang negara penempatan tradisional itu kan Arab Saudi, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan ya. Sekarang Polandia, Jepang, New Zealand, Irlandia mungkin. Iya, Irlandia, Inggris, dan sebagainya. Betul seperti itu. Jadi lowongan kerja di luar negeri sangat terbuka luas, dan tinggal bagaimana teman-teman pencari kerja untuk membekali dirinya dengan beragam skill dan juga keterampilan bahasa dan juga mentalnya untuk bisa berani mencoba bekerja ke luar negeri. Karena kenapa Mas Yudi? Keuntungan untuk bekerja ke luar negeri ini tidak melulu kita bicara uang ya. Kalau uang itu hampir pastilah ya. Kita bisa anggap relatif. Betul. Relatif memang kita bisa bilang relatif lebih tinggi dibanding standar pengupahan di Indonesia untuk jabatan pekerjaan yang sama ya. Itu keuntungan keuntungan namanya remitansi ekonomi gitu. Tapi ada keuntungan lain yang juga disebut dengan remitansi sosial. Remitansi sosial ini apa? Remitansi sosial itu adalah transfer teknologi. Tentu saja relasi akan lebih bertambah, kemudian mindset kita akan lebih terbuka. Seperti itu, networking dan lain sebagainya. Itu remitansi sosial yang mungkin tidak bisa kita nilai dengan uang lah, seperti itu. Itu keuntungan untuk bekerja ke luar negeri. Gengsinya tentu saja ya. Ketika teman-teman posting foto di status kan cuma di benua, kita sudah puting di luar negeri. Iya, betul sekali. Dan yang perlu diingat mungkin bukan cuma sebagai asisten rumah tangga ya. Betul. Yang mestinya sulit untuk disosialisasikan ya, tantangan. Betul. Bahkan pemerintah berupaya untuk meminimalisir ya Pak Rizal ya. Ada target banget untuk zero domestic workers. Jadi memang yang disampaikan Pak Rudi tadi memang beberapa hal itu sebagai solusi exit strategi dari yang selama ini diminati masyarakat Kalsel ini kan ke Saudi Arabia Timur Tengah, bantu rumah tangga gitu. Begitu kita sampaikan beberapa tahun, memang tidak semudah membalik telapak tangan mengubahnya ini, tapi begitu kita sampaikan terus menerus sosialisasi ke berbagai daerah tentang peluang-peluang kerja yang bagus. Ternyata sekarang minat yang saya bilang tadi di Banua 6 seperti Tapin dan sebagainya yang dulunya secara mindset mereka ke Timur Tengah sekarang udah mulai berubah, terutama anak-anak mudanya gitu. Peminatan itu berubah seperti kita ke Jepang, banyak peminat Korea Selatan, Eropa itu sangat diminati sekali. Nah, ini yang coba kita ambil ya. Korea Selatan ya. Korea Selatan ada setiap tahun 7. Korea Selatan, dan ada yang menarik ya Korea Selatan Pak Rizal ya. Itu skema penempatan pemerintah, dan salah satu jobnya yang mungkin cocok ya dengan warga kita di sini adalah tukang unjun. Ya. Jadi tukang unjun betul. Jadi di Korea Selatan itu ada salah satu job
namanya pemancing ikan. Oh, Itu gajinya lumayan, bisa sampai 30 juta rupiah sebulan. Gitu. hobi digaji ya? Iya, jadi pemancing ikan tapi lepas pantai gitu, bukan ini bukan seperti di Jepang itu. Kita udah sungai. Itu cukup menarik tuh. Ya, menarik banget, Kirain ya. jadi aktor drama Korea. Itu bisa tuh, batu loncatan bisa. Yang terakhir ini kan juga ya yang ke New Zealand itu memetik buah itu kan biasa juga kita lakukan sebenarnya di kampung-kampung gitu, tapi di sana digaji sampai 35 juta memetik buah. Memang dia musiman gitu, musiman. Jadi banyak sekali lowongan-lowongan itu pada masyarakat ya. Memang ini tidak semua masyarakat mengetahui ya, dan yang pertama, yang kedua mindset itu dengan adanya perubahan zaman, dengan teknologi, informasi masuk ya, mudah-mudahan bisa semakin cepat, jadi memberikan pemahaman juga kepada mereka negara-negara di tempat lain itu bisa kok Anda menghasilkan ekonomi yang lebih bagus seperti tadi disampaikan. Kemudian beberapa negara, beberapa pekerjaan Anda juga bisa sambil bersekolah di sana. Teman-teman kita banyak ya di Jepang sambil sekolah, akhirnya datang ke sini sudah kesarjanaannya meningkat gitu. Nah, sementara untuk haji dan umroh itu kan dengan mengumpulkan uang yang sebegitu banyak itu sudah bisa mengumrohkan mungkin orang tuanya dulu di kampung begitu. Jadi tidak mesti harus bekerja ke sampai tetangga-tetangganya bisa diumrohkan ya. Kalau istilahnya lah begitulah kira-kira. Nah, mungkin juga kesempatan berhaji dari negara-negara penempatan seperti Jepang dan sebagainya tidak antri seperti kita yang untuk puluhan tahun gitu. Lebih pendek antrinya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk mengubah mindset bahwa ada kesempatan lain yang bisa kita ambil yang lebih bagus lah dan terlindungi yang pasti gitu, karena resikonya ilegal ini nggak ada perlindungannya mas, luar biasa, sangat luar biasa. Jadi perlindungan secara hukumnya sangat sulit, tidak ada perjanjian penempatan, perjanjian kerja, tidak ada perlindungan secara jaminan sosial. Jika dia mengalami kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, kan semuanya kan ada perlindungan di jam sos tenaga kerja. Nah ini tidak ada. Jadi belum lagi nanti kalau masalah pidana dan sebagainya, mereka tidak terdata di kita, bahkan jarang melapor ke KBRI, sehingga jika terjadi masalah kita harus nyari dulu gitu. Wah ini di mana ya orangnya ini berada gitu. Malah ngerepotin akhirnya. Kalau yang legal itu terpantau gitu. Jadi ini perusahaannya di kota ini kita udah tahu gitu tempat-tempatnya. Nah ini yang perlindungan yang sangat riskan jika kita melalui jalur-jalur yang non prosedural. Seperti case terakhir kemarin ya, kurang dari 1 bulan yang lalu ya, kebetulan ada pekerja migran kita berproses di kantor kami di Kalimantan Selatan meninggal dunia di Guyana ya. Guyana. Kebetulan beliau pekerja profesional di tambang ya, di sana di sektor mining di Guyana. Meninggal dunia kebetulan memang sudah berumur ya, sekitar 60 tahun meninggal dunia di sana, dan alhamdulillah karena berangkat secara legal prosedural, meninggal dunia itu akhirnya bisa diberikan pertanggungan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Karena setiap yang berangkat bekerja ke luar negeri secara legal prosedural itu pasti wajib harus mendapatkan perlindungan JAMSOS BPJS Ketenagakerjaan. Ada pembayaran premi, 1 kali premi untuk durasi kontrak kerja gitu. Jadi berbeda dengan pekerja di Indonesia, dia kan bayar tiap bulan nih. Kalau pekerja migran pada saat mau berangkat aja, pada saat berproses elektronik pekerja migran di Indonesia di kantor kami itu membayar premi untuk durasi yang berlaku sesuai dengan durasi kontrak kerjanya gitu. Jadi kapan kontrak kerjanya berakhir, maka disitulah pertanggungan JAMSOS itu berakhir juga. Seperti itu Mas Yudi. Kalau untuk itu Pak, untuk yang warga Kalsel yang bekerja di luar negeri tadi, apa itu yang jadi tantangan atau misalkan yang bikin mereka, kalau kita nggak bicara yang minat ya, tapi yang nggak minat mungkin kan banyak pengangguran nih, tapi kenapa mereka nggak minat gitu untuk minat ya. Jadi kalau perminatan ini emang kalau di masyarakat kita itu ada kultur bermigrasi ya, kultur bermigrasi ya untuk Kalsel sendiri. Jadi karena kita wilayahnya Kalsel Kalteng ya, Kalsel Kalteng ini rata-rata untuk kultur bermigrasi itu sangat kurang, ada rasa ketakutan untuk ke negeri orang lah istilahnya. Berarti begitu. Bermasalah di mental Di situ juga ada. Jadi memang beberapa kasus kita di lapangan, anaknya ini mungkin minat nih ya, nanti orang tuanya lagi nggak mengizinkan gitu. Nah ini hal-hal semacam ini yang, tapi kalau mereka ke Saudi oke terus gitu kan sambil beribadah tadi. Karena memang dokumen salah satu dokumen wajib untuk bekerja ke luar negeri itu adalah surat izin orang tua. Surat izin orang tua, atau kalau yang sudah menikah dari pasangannya
Nah, tidak cukup sampai di situ, ada tambahan redaksional surat izin yang diketahui oleh kepala desa atau lurah domisili masing-masing. Seperti itu. Itu dokumen wajib. Kalau berangkat bekerja ke luar negeri secara resmi tidak ada ingin berproses resmi tapi tidak ada dokumen itu, maka tidak akan bisa kita proses. Tidak bisa melanjutkan prosesnya. Jadi minat itu kira-kira begitulah. Jadi mungkin juga sih pengetahuan selama ini yang masuk pengetahuan selama ini yang masuk bahwa TKI itu mengerikan segala macam kan perubahan mindset dari TKI menjadi PMI dengan tadi perlakuan dan perlindungan kita ya ini harus kalau orang masyarakat sudah tahu pasti akan bisa meningkatkan paling enggak pengen juga ya daripada kita di lapangan gitu kan. Nah ini tapi ketika mau izin ke orang tua nggak diizinin. Ini juga perlu tantangan bagi kita juga untuk sosialisasi ke orang tua. Jadi memang ada beda generasi ya. Beda generasi milenial X, Z segala macam sekarang ini sudah menerima banyak informasi nih. Bahkan yang sukses di luar negeri pun mereka udah tahu gitu. Tapi kan bagi orang tua kita yang dulu pengalamannya dulu itu kan apalagi yang dulu terpapar dengan bad image TKI tadi, kasus-kasus itu. Nanti pancung segala macam ini juga menjadi hal gitu. Sama mungkin ini ya Pak Rizal ya, mungkin banyak yang minat ya untuk adik-adik kita sekarang yang lagi usia produktif nih, baru selesai kuliah atau baru selesai SMA. Mungkin minat ada tuh mau ke luar negeri gitu kan, karena kan interaksinya di media sosial dengan seluruh dunia bisa ya, mau ke luar negeri tapi mungkin belum tahu caranya atau belum tahu jalurnya. Bisa didampingi ya. Siap. Nah inilah justru tugas kita bersama nih, selain kami sendiri tentu saja teman-teman pers, teman-teman media untuk bisa juga memberikan informasi ini atau mengedukasi masyarakat, menginformasikan ke masyarakat bahwa ketika ingin bekerja ke luar negeri ada jalur yang sudah disediakan pemerintah, difasilitasi pemerintah seperti itu. Tapi untuk yang itu Pak yang pendidikannya rendah misalkan SMA atau SMP gitu. Ya, yang di Korea Selatan tadi itu pendidikan minimal SMP. Di Korea Selatan tadi tukang ujun tadi. Betul. Ada dua jenis pekerjaan, ada dua jenis. Bisa berenang. Ya, harus punya sertifikat BST namanya. Basic Safety Training. Dan itu tidak ada juga di Kalsel. Ada kali ya, sepertinya ada ya, itu bisa bisa di ini nanti coba. Berarti kan perlu modal juga untuk ke Jakarta atau ke Surabaya buat pelatihan. Ya. Memang bisa dibilang harus ada pengorbanan sedikit dulu gitu ya. Tapi insya Allah sih bisa ngutang belum mungkin ya, ada yang digadaikan. Kalau terkait dengan utang tadi itu pemerintah juga sudah mengantisipasi itu, sudah menyiapkan. Jadi kan memang banyak nih terjadi orang mau bekerja ke luar negeri tapi karena ada biaya penempatan yang diperlukan sehingga ngutang lah tadi kan, ngutang atau jual aset, jual sawah, jual rumah gitu kan. Atau jual apa yang bisa dijual gitu kan. Harga diri. Iya. Nah, karena melihat banyak terjadi seperti ini, maka pemerintah memfasilitasi untuk penyaluran KUR, kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan ya. KUR dan KTA dipermudah ya. Betul, khusus pekerja migran Indonesia dengan bunga yang juga relatif lebih rendah ya dibanding dengan tinggi sih nggak apa-apa juga sebenarnya kan. Sebenarnya sih betul, tapi inilah inilah wujud daripada penghormatan negara kepada mereka yang bekerja ke luar negeri. Jadi dengan bank-bank ini Himbara ya, dengan Bank Himbara di BRI, BNI, Bank Mandiri. Minimalnya atau maksimalnya berapa itu? Ada dua skema kurnya ya, kur mikro dan kur retail kalau saya tidak salah ya. Kalau kur mikro maksimal kalau saya tidak salah itu 25 juta. Kalau kur retail banyak bagi mereka yang pemberdayaan ya. Jadi kur ini itu bisa untuk pembiayaan penempatan, bisa untuk yang sudah pulang dan ingin mengembangkan usahanya. Seperti itu yang ingin mengembangkan usahanya biasanya pakai kur retail yang start dari 25 sampai dengan mungkin sekitar 100 lah mungkin kurang modal mungkin. Nah, kalau untuk yang pembiayaan penempatan maka besarannya itu disesuaikan dengan biaya penempatan ke masing-masing negara seperti itu. Tujuannya negara mana? Ya, betul. Berbeda-beda memang biaya penempatan. Dan itu bisa digunakan buat ikut pelatihan sertifikat. Iya, betul. Keperluan untuk masa-masa sebelum keberangkatan itu bisa digunakan gitu. Dan ini
solusi sebenarnya. Tidak ada alasan lagi sebenarnya. Iya. Iya. Pendidikan kan SMP bisa. Bisa. Tidak ada modal dipinjami. Ya. Betul. Mau berangkat tidak bisa naik pesawat dikasih antimo. Didampingi ya, pemberangkatannya didampingi. Bahkan sekarang untuk pemberangkatan pekerja migran Indonesia itu selain didampingi pemberangkatan yang ke luar negeri, juga pelepasannya atau seremonial pelepasannya itu sudah dibuat sedemikian seperti melepas kontingen Olimpiade gitu. Kalau dulu berangkat ya tinggal berangkat gitu kan. Baik yang ditempatkan pemerintah, ditempatkan perusahaan penyalur, ya udah tinggal berangkat begitu aja. Kalau sejak di zaman kepemimpinan Bapak Benny Ramdhani ini, beliau mencanangkan namanya glorifikasi pekerja migran Indonesia, di mana mimpi beliau adalah, dan juga menjadi tentu saja menjadi mimpi bagi kami seluruh ASN di BP2MI, bahwa pekerja migran itu dilepas dengan hormat gitu, layaknya kontingen Olimpiade. Kenapa? Karena mereka ini membawa nama baik bangsa loh di sana, dan bukan cuma 10-20 hari gitu, tapi 2 sampai sekian tahun gitu, bertahun-tahun di sana gitu, dan mereka adalah duta-duta bangsa seperti itu. Sehingga kita lepas dengan hormat. Juga sebelum pemberangkatan sekarang ada yang disebut dengan credential letter. Jadi pemerintah melalui BP2MI membekali mereka dengan yang disebut dengan surat kepercayaan, credential letter, yang dulu itu hanya diperuntukkan atau diberikan kepada duta-duta besar. Duta besar itu menyerahkan kepada pimpinan negara di mana mereka bertugas gitu, kepada presiden atau perdana menteri di mana mereka bertugas. Nah, sekarang pekerja migran yang berangkat secara legal prosedural, sebelum berangkat mereka kita berikan credential letter yang di situ redaksinya itu adalah kami titipkan warga negara Indonesia yang baik ini untuk bekerja, mohon diperlakukan dengan baik, diberikan upahnya yang baik dan lain sebagainya. Dan credential letter ini kami titipkan kepada pekerja migran untuk selanjutnya pekerja migran sampaikan atau serahkan kepada usernya atau perusahaannya masing-masing seperti itu. Sehingga perusahaan juga melihat, oh iya saya nggak boleh berlaku semena-mena nih, ini negara udah mantau terus begitu. Dan di balik credential letter itu yang menarik adalah di situ diberikan info destinasi wisata unggulan di Indonesia. Jadi sekaligus melalui credential letter itu para orang di luar negeri ya, yang punya modal, pimpinan perusahaan di luar negeri melihat objek-objek wisata di Indonesia, dan ketika mereka tertarik mereka bisa datang, dan ini pada gilirannya juga kembali menumbuhkan ekonomi di negara kita seperti Jadi itu. bisa dikatakan mereka pekerja migran ini adalah duta-duta Indonesia. Betul, duta bangsa. Karena apa yang mereka lakukan di luar negeri, maka itu akan menjadi image, cerminan negara kita seperti itu. Gitu. Oke, terakhir nih kepada Pak Rijal. Siap. Ini Pak, closing statement dari Pian itu terkait yang himbauan kepada para pekerja-pekerja migran non prosedural atau yang ilegal. Nah, itu bagaimana himbauan dan harapannya untuk ke depannya? Oke. Jadi kepada seluruh masyarakat ya, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan yang ingin bekerja ke luar negeri, jangan mudah tertipu dengan rayuan-rayuan dari calo yang ingin mempekerjakan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar, cepat, tanpa dokumen, maka itu hampir bisa dipastikan itu adalah non prosedural atau ilegal. Nah, untuk itu masyarakat dipersilakan mencari informasi atau mengkonfirmasi informasi tersebut baik kepada kami maupun kepada pemerintah daerah setempat. Bisa ke pemerintah daerah setempat itu dinas tenaga kerja yang bidang kerjaan di kabupaten kota, atau paling minim ke desanya untuk mengkonfirmasi ke Disnaker, jadi yang terdekat di sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan masyarakat kita lebih aman, karena memang perlindungan yang paling penting dari hulu sebelum kita melindungi dari hilir, karena akan lebih sulit gitu. Sebelum terjadi sebaiknya kita mengkonfirmasi semuanya. Kira-kira begitu. Oke, sekarang Bang Rudi nih. Siap. Terkait peluang-peluang kerja yang
yang ada saat ini Iya. luar negeri secara prosedural, himbauan dan harapannya Iya, bagaimana? jadi kepada rekan-rekan sekalian, para pemirsa, para penonton YouTube channel ini, terutama bagi adik-adik yang di usia kerja ya, silakan untuk memanfaatkan kesempatan kerja yang terbuka luas di luar negeri. Banyak jenis dan ragam pekerjaan dengan standar gaji yang relatif lebih tinggi dan insya Allah cukup ya, lebih dari cukup lah kira-kira seperti itu di luar negeri. Dan silakan teman-teman manfaatkan, baik bekerja di sektor pariwisata di luar negeri, sektor konstruksi, manufaktur, kesehatan, sesuai dengan basic skill masing-masing. Silakan teman-teman bisa akses infonya, bisa datang langsung ke kantor kami di Sungai Ulin ya, untuk BP3MI Kalimantan Selatan, atau akses website kami www.bp2mi.go.id. Kemudian untuk media sosial kami, untuk kantor pusat untuk BP2MI itu media sosialnya adalah @bp2mi.ri. Kemudian untuk media sosial kantor unit di Kalsel, BP3MI Kalsel itu adalah @bp3mi_Kalsel gitu. Dan kami tunggu teman-teman untuk bisa bertanya lebih lanjut, terutama yang sekarang lagi sedang dibuka, yaitu penempatan perawat dan perawat lansia ke Jepang yang akan ditutup nanti pendaftarannya di 30 April 2023, dan juga penempatan perawat medis ke Jerman yang akan ditutup yang Jepang tadi ini 16 Juni 2023, yang ke Jerman itu ditutup di 30 April 2023. Demikian pula yang Korea Selatan itu insya Allah juga akan dibuka tahun ini, dan juga untuk yang Taiwan itu juga kebetulan sudah tutup tapi nanti akan bisa dibuka lagi. Dan itu semua program-program yang dijalankan pemerintah secara reguler. Di samping yang tadi kalau mau mengakses yang informasi job yang skema penempatan melalui perusahaan penyalur bisa diakses melalui portal jobsinfo.bp2mi.go.id seperti itu. Oke, mantap, luar biasa. Oke, Pak Fahrizal dan Bang Rudi, Siap. terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan hari ini. Semoga melalui podcast ini banyak warga kita yang akhirnya terinspirasi kan, dan mengurungkan niat untuk berangkat secara ilegal ke luar negeri. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.